Pak Kiai katakan, kalau kalian mau cari ilmu, pergilah ke Mesir, karena di Mesir tempatnya ilmu. Tapi kalau kalian mencari pendidikan, datanglah ke Gontor. Di situ orang memang dididik untuk hidup. Di antara motonya adalah berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, ya tidak usah hidup. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau takut hidup, ya mati saja. Kalau sudah hidup, ya sudah berani hidup, tak takut mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Tak dengar suaranya. Saya berasal daripada kota Banyuwangi di Jawa Timur. Keluarga saya ini kalau dihitung diurut cikal bakalnya adalah dari Madura. Ada Kiai Khalil dari Bangkalan. Nah, itu menurut leluhur saya, keluarga kami memang ujungnya ke sana. Kemudian kakek saya juga seorang yang aktif dalam agama. Ayah saya sempat di pesantren juga beberapa tahun, bercita-cita anaknya supaya bisa menuntut ilmu di pesantren Gontor di Ponorogo. Jadi ketika saya masih kelas 5 SD, kelas 4 SD sampai kelas 6 itu selalu diajak bicara. Nah, nanti kamu akan belajar di Gontor. Kamu akan bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris. Itulah cita-cita ayah saya. Jadi tidak begitu lulus SD langsung diberangkatkan, tidak. Sehingga banyak anak-anak ketika mau diberangkatkan oleh orang tuanya, dia terkejut, kemudian menolak. Saya nggak mau mondok. Tapi dari sebelum lulus SD kita sudah diberi visi ke depannya nanti begini. Tapi setelah lulus SD saya tidak langsung masuk atau dikirim ke pesantren Gontor. Kita menuntut ilmu dulu di sekolah SMP. Jadi saya ini sekolahnya di SD yang didirikan oleh warga keturunan Arab. Warga keturunan Arab di situ ya dipelajari juga bahasa Arab. Dari kelas 1 SD saya telah belajar bahasa Arab, dari kalimat, kata-kata, belum buat kalimat, baru bentuk kata-kata saja. Mungkin dalam setahun ini kita hanya belajar 20 kata. Nah, itulah yang diingat-ingat. Setelah itu masuk SMP, baru belajar sedikit daripada ilmu nahwu, an-nahwul wadih. Nah, guru-gurunya diantaranya ada yang dari lulusan Gontor juga. Nah, mereka juga memotivasi saya agar yang mau belajar di Gontor bersungguh-sungguh dalam belajar yang pelajaran yang menjadi syarat lulusnya ujian masuk, dalam ujian masuk Gontor itu. Di antaranya adalah bacaan Al-Quran, hendaknya bacaannya lancar, kemudian bahasa Arab tulis dan baca. Nah, itu dari kecil saya sudah senang untuk belajar bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris. Karena kalau di Banyuwangi ada turis-turis dari Bali ke Jogja, transitnya di Banyuwangi, atau sebaliknya dari Jogja ke Bali, itu transitnya di Banyuwangi. Maka saya suka menyapa mereka dengan bahasa yang sederhana dari bahasa saya. Saya pelajari juga dari alumni Gontor yang kos di tempat saya. Di tempat saya ini ada satu tanah wakaf, yaitu kos-kosan untuk orang-orang yang sekolahnya di SMA Muhammadiyah. Karena kakek saya juga orang pengurus Muhammadiyah.
Tapi walaupun kita dari organisasi Muhammadiyah, di sekitar kita adalah orang-orang dari warga NU, dan kita juga ikut ambil bagian dalam acara-acara mereka, itu tahlilan dan seterusnya. Dan selama lulus SMP kemudian saya menuntut ilmu di Gontor. Ya tidak ada kendala-kendala yang berarti. Ya mungkin seperti biasa ada penyakit pesantren, yaitu gatal-gatal, itu udah lumrah katanya itu sunnah pondok. Kemudian saya di kelas 1 ada pengumuman untuk mengikuti seleksi bagi yang sudah lulus SMP boleh ikut seleksi, namanya seleksi ujian masuk kelas eksperimen. Kelas eksperimen ini dia kalau akhir tahun nanti lulus tidak naik kelas 2, dari kelas 1 langsung naik kelas 3. Nanti kalau memenuhi kualifikasi atau lulus ujian di kelas 3 bisa langsung naik ke kelas 5. Jadi saya di Gontor cuman menempuh waktu 4 tahun saja. Karena sebenarnya anak-anak yang mengikuti kelas 6 tahun, mereka yang lulus SD selama 3 tahun itu atau selama 2 tahun mereka belajar pelajaran-pelajaran umum yang diajarkan di SMP. Saya sungguh sangat berterima kasih kepada Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah mendidik kami dengan kemandirian penuh, dengan keikhlasan, dengan moto Pondok Modern yang terkenal, ya. Karena mereka pendiri pondok ini memang berangkat dari keikhlasan. Nah, pondok ini dimulai dari tempat belajar yang tidak ada bangunan. Dari kisah kiai-kiai Gontor, mereka mulai mengajar itu di bawah pohon asam. Di bawah pohon asam yang mungkin sampai sekarang pohon asamnya itu masih ada. Sudah pohonnya tua, tapi masih kecil pohonnya, jadi mungkin tidak tumbuh terlalu besar di depan gedung administrasi. Apa yang menarik, kalau Pak Kiai katakan, kalau kalian mau cari ilmu, pergilah ke Mesir, karena di Mesir tempatnya ilmu. Tapi kalau kalian mencari pendidikan, datanglah ke Gontor. Di situ orang memang dididik untuk hidup. Di antara motonya adalah berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati ya tak usah hidup. Kalau takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup ya mati saja. Kalau sudah hidup ya sudah, berani hidup, tak takut mati. Banyak orang mengatakan saya berani mati, padahal mereka sebetulnya sudah bosan dalam kehidupan ini. Nah, ini kalau di Gontor kita diajarkan semua dengan kesederhanaan, semua cara hidup yang sederhana. Nah, kita diajarkan bagaimana keterampilan, kemudian ada keterampilan menjilid, menjahit, kemudian membuat sabun dan seterusnya. Hasilnya adalah dari alumni di Darussalam ini, Gontor ini banyak pengusaha-pengusaha. Ada pengusaha wisata dan pengusaha lainnya lah, banyak dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dulu waktu saya masih belajar di Gontor juga ada santri-santri dari Thailand, dari Malaysia, satu kelas dengan saya yang dari Malaysia. Cuman ya mungkin di antara mereka ada yang tidak menyelesaikan, ada juga yang sampai menyelesaikan. Ini banyak pengalaman-pengalaman. Saya diajar untuk bergaul dengan berbagai macam suku di Indonesia ini. Dalam satu kamar kita tidak diperkenankan tinggal satu suku saja. Karena Jawa, maka Jawa semua satu kamar.
maka pesantren tidak membolehkan seperti ini. Maka diaturnya adalah ada Jawa, ada Sumatera, ada Jakartanya, ada Madura, dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh kesukuan dibawa di dalam pesantren. Jadi kita berbaur. Maka ketika lulus dari pesantren Gontor, kita ini berbaur dengan orang lain itu bukan hal yang baru. Setiap akhir tahun, dari tahun-tahun belajar itu setelah ujian, sebelum liburan, Pak Kiai memberikan wejangan. Nanti kalau di kendaraan, kalian jangan diam. Dalam satu kursi ada orang yang duduk, nah kalian berbicara. Kita diajarkan untuk menyapa lebih dulu. Assalamualaikum, Bapak dari mana? Oh, saya sedang belajar di pesantren Gontor. Nah, ini sekarang sedang ada perpulangan karena liburan akhir tahun. Jadi kita ini tidak dibiarkan begitu saja diam, tetapi diajarkan untuk menghidupkan suasana. Kata Pak Kiai kepada santri-santrinya, kalian adalah perekat umat, jangan membuat pemisah di antara umat. Nah, jadi kita ini kalau ada umat yang berbeda-beda, kita bukan masuk ke blok satu golongan, tapi kita dianjurkan untuk menyatukan mereka. Seperti halnya Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, menemui dua suku yang saling bermusuhan bertahun-tahun, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Maka Rasulullah SAW mempertemukan ketua suku ini, kemudian mempersatukan mereka. Nah, dalam satu kesempatan terjadi pertikaian. Pertikaian ini kalau dilanjutkan akan lanjut ke peperangan, saling serbu. Tapi Rasulullah SAW datang, aku adalah bagian dari kalian dan juga bagian dari kalian. Maka kalian adalah bagian dari aku. Nggak usah ribut. Sekarang kita hidup berdampingan. Yang mengambil keuntungan, yang mengambil manfaat dari perpecahan kalian itu ada pihak ketiga, yaitu orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Nah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu sukanya buat senjata. Lalu senjata ini dijual kepada kedua belah suku. Jadi orang Yahudi itu membagi dua, mereka membagi dirinya menjadi dua. Ada yang mendekati suku yang itu, yang satu lagi mendekati suku yang ini. Mereka tawarkan senjata, kemudian mereka menghembuskan desas-desus bahwa suku yang lawan ini akan selalu menjelek-jelekkan. Begitu pula di pihak yang satunya lagi dihembuskan isu yang sama. Ketika keadaan sudah memuncak, mereka lah yang mengompor-ngompori, masa kalian takut dengan suku begitu saja. Begitu pula yang satu lagi. Mereka dikasih senjata dengan utang. Nanti kalau sudah panen, karena mereka banyak petani, kalau sudah panen baru, mana duit, mana duit senjata itu, kasih. Datang Rasulullah SAW menghentikan proyek yang dibuat oleh orang Yahudi itu, sehingga orang Yahudi sangat sakit hati kepada Rasulullah SAW. Nah, ini pesantren Gontor juga meneladani apa yang sudah diberikan Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW menjadi pemersatu umat. Ya, semoga Gontor tetap jaya dan senantiasa mendidik santri-santrinya dengan penuh keikhlasan, kemandirian, dan berpengetahuan luas. Insyaallah, bagi yang ingin menitipkan anaknya di pesantren Gontor di Batam, di seluruh Indonesia, sudah ada perwakilan, yaitu IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Silakan. Itulah sekilas daripada riwayat pendidikan saya di pesantren Gontor. Kemudian setelah dari Gontor saya
ingin mendalami bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab yang di tempat resmi. Akhirnya saya dikirim oleh ayah saya untuk ikut jadi TKI di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia memang cita-cita saya bukan cari duit, tapi untuk belajar mendalami bahasa Arab, Arab asli, Arabnya orang Arab, bukan Arabnya orang asing. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun ya kita belajar dengan bahasa Arab Badui, bahasa Arab yang di kota, dan ya sekarang kita bisa mengambil manfaat. Kalau ada jemaah-jemaah dari Arab, ya kita jadi penerjemah. Kalau ada jemaah-jemaah dari negara yang berbahasa Inggris seperti negara Australia, ya kita juga akan bantu menerjemahkan untuk jemaah-jemaah yang ada di Pulau Batam, insyaallah. Itulah. Terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.